progres yang tercapai di minggu ini bulan ke-4 ya? Ya. Bulan ke-4. Udah berapa persen, Rik? 62. 62 ya. 62, akhir Oktober target 75%. Beberapa hari ke belakang kan fokus ke pembersihan lapangan nih. Iya, Pak. Pembersihan lokasi dan udah kelihatan lebih terang gitu ya. Habis berapa rit? Ini 3 rit, Pak. 3 rit ya? dump truck. Oh, dump truck. 4 rit ikan. Belakang saya ini adalah ruangan dapur dan di sebelahnya adalah rencana untuk taman kering. Kalau memperhatikan hubungan antara dapur dan taman kering ini, ada masalah yang harus diselesaikan oleh saya dan Mas Erik berkait atau berdasar atas keinginan dan kebutuhan dari owner. Keinginan yang pertama adalah tingkat terang relatif yang diinginkan. Jadi untuk saat ini karena belum tahap finishing, untuk terang gelapnya ruang jadinya seperti apa, persisnya seperti apa, belum bisa dipastikan gitu ya, karena belum dicat, belum dipasang keramik. Nah, itu yang pertama tentang cahaya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan keamanan dalam rumah. Ya. Taman kering ini di belakangnya, meskipun ada benteng setinggi kurang lebih 3 meter, adalah lahan terbuka. Terbuka, jadi butuh pengamanan yang lebih. Kemudian masalah yang ketiga adalah kebutuhan untuk sirkulasi udara secara alamiah. Tentunya meskipun Malang adalah kota dengan suhu udara yang nyaman, tetapi jika dalam kondisi kemarau atau musim-musim tertentu jangan sampai juga suhu dalam ruang terasa panas atau juga. Jadi kita sudah memetakan masalah. Sekarang kita berada di persimpangan jalan antara solusi berkaitan dengan khususnya topi beton di belakang kita ini, Rik. Gitu ya. Jadi topi beton ini oleh Mas Erik belum dibongkar. Nah, sebagai orang yang setiap hari melihat topi beton di sini, sebelum owner yang nantinya tiap hari menempati rumah ini, apa plus minusnya, Rik? Kalau misalnya pertama, topi beton ini dipertahankan. Kalau dipertahankan jam-jam tertentu itu kan matahari masuk, Pak, cahayanya. Jadi kalau mungkin kena kulkas apa kan bisa mengganggu. Ya. Jadi warnanya atau apanya kan pudar gitu ya, bisa berpotensi pudar ya. Itu minusnya ya. Jadi pada waktu-waktu tertentu terik matahari itu jadi kalau topi beton ini dibongkar. Iya. Kalau misalnya dengan topi beton berarti lebih teduh gitu ya. Iya. Khawatir gelap apa enggak, Rik, kira-kira ya? Sebenarnya enggak sih, Pak. Enggak ya, enggak khawatir gelap ya. Dan kelebihan yang sebetulnya secara arsitektur, karena ini ada 2 ruang ya, dapur dan taman kering. Topi beton ini secara teoritis sih sebagai transisi ya, kerasa gitu ya, nggak langsung begitu pintu langsung taman kering gitu ya. Seolah-olah ada ruang di atas yang menyelubungi mengcover gitu. Itu jika dengan topi beton. Kalau misalnya topi beton ini artinya kalau waktu dulu ya, alhamdulillah sih ada solusi berkait dengan keamanan dan tadi beberapa hal tadi. Kanopi geser yang semi transparan itu sudah disetujui oleh owner ya. Seandainya dari awal sudah itu yang dipilih, plusnya apa, Rik? Lebih cepat sih, Pak. Lebih cepat ya, iya. Pengerjaan lebih cepat. Bikin ini terus cahaya alaminya kan banyak. Lebih cepat, mungkin lebih murah juga kali ya. Iya. Nggak ada tambahan. Topi beton. Ya. Pertimbangan-pertimbangan yang bisa jadi bahan pertimbangan owner juga, apakah ini nantinya akan dieksekusi ataukah tidak. Kita bisa tunggu nanti, ini masih kita biarkan.
Designer tentunya menjadi pihak yang paling berkepentingan apakah solusi teknis yang nanti ditetapkan berhasil atau tidak. Nah, mungkin Anda mempunyai kemiripan masalah yang kurang lebih sama. Maka jika Anda punya kritik, saran, boleh kirim ke komen di konten ini. Sampai jumpa di kunjungan lapangan lainnya. Mudah-mudahan di konten berikutnya saya bisa hadirkan info dan ulasan tentang kanopi geser semi transparan.